Saya cuma ingin mengajak kita semua berpikir bahwa masalah umur nyawa adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang disangka meninggal, yang disangka sakit, yang diponis meninggal, tidak meninggal. Yang sehat walafiat, yang disangka masih panjang umur, meninggal. Jadi kesimpulannya, balik kepada ayat Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda, tak bisa ditambah, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati pasti mati. Kalau begitu keyakinan ibu, maka ibu tak ragu kalau suaminya keluar kota. Ma, papa izin mau keluar kota, pergilah. Kenapa? Karena kalau memang mati kata Allah, di rumah pun dia tetap mati. Saya yakin dan percaya almarhumah emak saya berkeyakinan seperti itu. Walaupun dia tak pernah menceritakan keyakinannya, saya tahu bahwa dia berkeyakinan mati tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang. Tapi dari kata-kata singkatnya terselip keyakinan itu. Waktu saya katakan, nanti kalau aku mati gimana, Mak? Di tempat tidur pun mati juga kau. Keyakinan ibu yang kuat akan membuat ibu mengizinkan anak ibu akan pergi terbang sejauh mata memandang. Pergilah nak, karena kalau ku tahan pun kau di Batam ini, ku selimuti pun kau dalam kelambu, malaikat maut akan mencabut nyawa kau juga. Itu selalu saya yakinkan ke keluarga saya, bahwa kalau aku pergi berdakwah, mati aku dalam perjalanan, matiku fi sabilillah. Tapi kalau aku di rumah minum teh tersedak, mati konyol. Kalau aku pergi khutbah, meninggal aku sedang khutbah, insya Allah husnul khatimah. Kalau aku pergi berdakwah, tausiah, meninggal, karena Allah akan melihat sedang apa kita meninggal dunia, apa perbuatan yang sedang kita lakukan. Yang saya sampaikan ini bisa positif, bisa negatif. Yang saya maksudkan positif, setelah mendengar yang saya sampaikan ini, ibu tidak cemas kalau anak sekolah jauh, ibu tak cemas kalau suami pergi jauh. Kenapa? Karena kalau di rumah pun dia duduk sambil minum teh, sambil baca koran, sambil nonton TV pun akan mati juga. Bapak pun tak cemas melepas ibu pergi ke pengajian. Kenapa? Karena seandainya ibu duduk di rumah menonton sinetron, melihat tokoh di sinetron itu dipukuli, kumat jantung ibu, ibu pun akan mati juga di depan TV. Kira-kira mana lebih baik? Mati di depan TV karena sedih menonton drakor, atau mati waktu pergi pengajian? Itulah yang dimaksud dengan tauhid kematian. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum berangkat berwudu, salat duha dalam keadaan suci, malaikat mengiringinya di tempat pengajian bersama ustadz yang dibaca ayat Quran, yang disampaikan hadis Nabi. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Sakit kepala, meninggal dunia, mati dalam keadaan kebaikan.
Jadi kalau begitulah putus tauhid kita tentang kematian, penyakit kita tak takut. Tapi ada efek negatifnya dari yang saya sampaikan ini. Yang tidak memahami dengan baik dan benar, hanya sekedar rasional akal, habis ini dia tak mau pakai masker lagi. Terus ditanya, ibu tak pakai masker? Kalau tak mati kata Allah. Besok pagi jamaah ini tak mau pakai helm lagi. Semprit sama polisi lalu lintas razia, tanya, ibu tak pakai helm? Kalau mati kata Allah, berhelm pun, dalam helm itu pun mati juga.